Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Yuyun. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mulai pembelajaran kami hari ini. Tuhan berkati kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan kami dapat mengerti, memahami, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, kita akan belajar dalam pembelajaran kita yang terakhir, yang ke-6, pembelajaran 6 tentang keluargaku hidup rukun. Nah, Nana bisa membaca ya dari Mazmur 133 ayat 1, Yohanes 17 ayat 1 sampai 2. Ya, baca di rumah. Oke, kita lanjut anak-anaknya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kegiatan dalam rumah dapat menyatukan keluarga. Yang kedua, kita dapat menunjukkan hidup rukun di dalam keluarga terlebih dahulu. Dan yang ketiga, berperan dalam menunjukkan hidup rukun. Ya, oke anak-anak, kita lanjut di pembelajaran kita. Nah, di dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan di sana, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ini adalah kata-kata dari Daud. Daud adalah raja Israel yang kedua. Raja Daud menuliskan kitab Mazmur. Ya, dan ada banyak beberapa yang menuliskan kitab Mazmur. Nah, Raja Daud menggambarkan indahnya hidup yang penuh dengan kerukunan seperti yang kita baru baca tadi. Ya, anak-anak ya. Raja Daud menuliskan indahnya hidup rukun di dalam kehidupan kita hari lepas hari, seperti pada gambar ini, di dalam suatu keluarga yang hidup rukun. Nah anak-anak, Raja Daud mengatakan bahwa hidup rukun ada dua hal di sana dikatakan. Ya, minyak yang baik, minyak urapan dari kepala Harun yang meleleh ke janggut dan jubahnya. Minyak yang meleleh adalah gambaran dari kemurahan Tuhan. Ya. Minyak yang meleleh ini adalah kemurahan Tuhan. Tuhan melimpahkan anugerahnya kepada manusia agar dapat hidup dengan rukun dan damai. Dan yang kedua, embun di Gunung Hermon. Embun itu anak-anak tahu bahwa turun ke Bukit Sion. Embun menggambarkan kesegaran, kesejukan dari Tuhan yang melingkupi kehidupan umatnya di semua tempat. Jadi kalau ada kerukunan pasti ada kesejukan, ada kesegaran di dalam kehidupan kita. Nah, kita lanjut. Setiap keluarga pasti menginginkan keluarganya hidup rukun, kan? Ya, kita semua mau supaya keluarga kita hidup rukun. Nah, karena itu orang tua membutuhkan anak-anaknya. Ya, orang tua membutuhkan anak-anak. Jadi, anak-anak juga membutuhkan orang tua dan saudara-saudaranya. Tidak bisa kita hidup sendiri, kita harus hidup bersama-sama. Melakukan kegiatan di rumah secara bersama-sama. Ya, Nana ya. Jadi, di dalam keluarga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi saling membutuhkan satu sama lainnya. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang hidup bersama. Ya. Yang kedua, kita adalah di dalam hidup bersama harus ada kedamaian. Ya, itu yang kita inginkan. Walaupun kadang-kadang kita tidak berdamai, tetapi kita harus saling memaafkan. Orang tua membutuhkan anak membutuhkan orang tua, membutuhkan saudara-saudara yang lain.
Anak-anak membutuhkan saudara-saudaranya, dan semuanya harus saling bekerja sama dengan baik. Nah, kerukunan dalam keluarga diupayakan dengan beberapa hal. Misalnya, kalau ada kesalahan yang dilakukan harus saling mengalah ya satu sama lain, ya saling memberi ya. Kalau adiknya nggak punya pulpen atau lain sebagainya, kakak harus mengalah, dan juga adik begitu harus saling mengalah, saling memberi, saling merendahkan hati, dan saling menghargai satu sama lain, saling memaafkan. Jadi setiap pertengkaran harus diselesaikan dengan baik dan damai. Ya, dari semua anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan kedamaian dan kerukunan di dalam keluarga. Ya, jadi kita dapat simpulkan bahwa kita itu harus saling mengasihi ya. Mengasihi itu harus dari dalam keluarga kita terlebih dahulu supaya terpancar keluar. Dan Tuhan Yesus pun mendoakan agar pengikut-pengikutnya mereka juga harus tetap berada dalam satu kasih ya, persatuan, saling mengasihi satu sama lain. Juga Rasul Paulus juga menulis dalam suratnya pada jemaat di Korintus agar seia sekata, tidak ada perpecahan, erat bersatu dalam kasih, sehati dan sepikir. Dan Tuhan menghendaki agar kita hidup di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jadi anak-anak, dalam pembelajaran kita hari ini, Yushin berharap kalian tetap melakukan saling mengasihi di dalam kehidupan kita. Nah, kita berdoa ya, kita mengakhiri pembelajaran. Kita berdoa, terima kasih Bapa di surga, hari ini kami boleh belajar. Tuhan berkati pembelajaran kami, dan biarlah kami terus melakukan saling mengasihi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.